aktivitas kita pada hari ini di awal minggu kerja pada minggu pertama ya, pertama bulan November. Kita bersyukur karena Tuhan pimpin kita sampai pada minggu ini. Kita memulai aktivitas kita dengan memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami persembahkan puji dan hormat kami, sebab sebagai Bapa yang baik, kami tahu Kau telah menyertai dan memberkati kami. Tidak sedetik pun dalam hidup kami lepas dari pengawasan Tuhan. Kami sadari bahwa meskipun kami dalam menjalani hari-hari kami ada tantangan, pergumulan, kesulitan, sakit yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Karena firman-Mu mengatakan bahwa dalam segala perkara yang kami hadapi, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa perjalanan hidup kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami senantiasa persembahkan syukur kami serta memohon pertolongan-Mu untuk kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami ada di sini, kami akan bekerja, kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta mohon pertolongan. Haleluya. Amin. Mari kita membuka kembali bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur. Saya tahu bahwa bagian firman Tuhan ini sudah seringkali kita dengarkan, bahkan beberapa teman sudah mengulasnya. Tetapi itulah kita bersyukur betapa kayanya firman Tuhan kita. 1000 orang pun yang mengulasnya, kita akan mendapatkan 1000 berkat. Amin. Ya, jadi kita bersyukur betapa kayanya firman Tuhan bagi kita. Mari kita membuka Mazmur pasal 1, atau sering orang menyebut karena ini katanya merupakan pujian atau mada atau puisi, disebutkan dengan nomor ya. Mazmur nomor 1. Tapi saya juga suka menyebutnya dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Kalau judul yang ditulis oleh Lai untuk Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membangun kepercayaan diri umat Allah dalam menghadapi perubahan. Kalau kita sering dengar bahwa ketika orang berbicara tentang perubahan itu sesuatu yang pasti. Itu sesuatu yang pasti ya. Perubahan dari tahun ke tahun, perubahan kondisi dan sebagainya, itu sesuatu yang memang harus dialami orang. Nah, dalam menghadapi perubahan, baik itu di tengah dunia pekerjaan, di dalam kultur kehidupan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hubungan sosial, kita tahu bahwa terjadi perubahan-perubahan. Sering kita dengar orang bilang kalau dulu begini, tapi sekarang begini. Apalagi perubahan yang paling signifikan, yang paling drastis adalah ketika terjadi COVID-19. Itu mengubah seluruh tatanan hidup manusia.
membuat orang mencari cara bagaimana seperti beribadah dengan online yang tadinya kita beribadah hanya offline, bertemu tatap muka. Dengan adanya COVID-19 mengubah seluruh tatanan hidup manusia, baik cara bagaimana hidup dengan masyarakat satu dengan yang lain, bagaimana cara mengembangkan teknologi dan sebagainya. Dan itu memang itu sesuatu yang pasti. Nah, sebagai umat Allah, bagaimana kita membangun kepercayaan diri kita di tengah perubahan-perubahan ini, sebab ada orang yang tidak siap dengan perubahan sehingga dia menjadi stres. Ada orang yang tidak siap dengan sesuatu yang menurut dia, kami begini loh, sekarang kami seperti ini. Orang yang pikiran-pikiran itu sehingga tidak mampu ada dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, sebagai orang percaya, firman Tuhan memberikan berkat bagi kita pada pagi hari ini. Saya sempat mencatat tadi sebelum saya melaporkan kepada Pak Kabid terkait dengan realisasi anggaran, bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 6 di Mazmur ini, yang pertama adalah sebagai orang percaya dalam menghadapi perubahan dan membangun kepercayaan diri kita untuk setiap perubahan yang terjadi sehingga kita tidak hanyut dengan perubahan itu adalah, yang pertama adalah kita memperkuat spiritualitas kita, ya. Kita memperkuat spiritualitas kita. Ayat 6 katakan bahwa orang benar akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita simpulkan di sini bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bagaimana kita menghadapi perubahan ini sehingga kita memiliki kepercayaan diri, ketangguhan adalah kita memperkuat spiritualitas kita dengan apa? Ayat 2 katakan suka akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan ini sudah kita implementasikan dalam kehidupan kita, baik di dunia kerja kita maupun di rumah tangga kita masing-masing. Setiap hari kita datang, kita bekerja, kita mencari hadirat Tuhan. Bahkan setiap saat dalam hidup kita bahwa kita mencari hadirat Tuhan. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, itu artinya kita membutuhkan Tuhan. Kadangkala ada pemikiran bahwa berdoa itu tutup mata, ya. Berdoa itu dengan simbol tutup mata. Tetapi doa itu sebenarnya adalah ketika perasaan kita, hati kita, pikiran kita, seluruh totalitas keberadaan hidup kita terhubung dengan Pencipta kita, terhubung dengan Dia sumber berkat bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi perubahan ini adalah kita memperkuat spiritualitas kita. Ini penting. Itu sebabnya menjadi program dari pembangunan di setiap kota atau lembaga. Banyak orang menggunakan moto kabupatennya atau kotanya dengan kata-kata ibadah. Yang saya ingat juga Tenggarong menggunakan kata ibadah, Bulungan juga. Sehingga prioritas 15 prioritas unggulan dari pemerintah Kabupaten Bulungan yang dicanangkan oleh pemimpin kita, prioritas ke-6-nya adalah mengembangkan nuansa religi. Artinya dalam seluruh unsur pembangunan itu ada unsur-unsur religi di dalamnya. Dan sebagai anak Allah yang dipercayakan Tuhan di tempat ini, ada bekerja di Kementerian Agama, tentunya pasti kita ada di garda terdepan dalam mengembangkan pembangunan dengan nuansa religi. Jadi saya percaya bahwa kita hadir di sini, kita akan ada di garda terdepan untuk mengembangkan nuansa religi dalam setiap kapasitas keberadaan kita. Kemanapun, dimanapun kita berada, orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bekerja pada kantor Kementerian Agama, baik rekan-rekan kita penyuluhan PNS dan masyarakat kita, umat kita yang ada dalam bidang apapun kita. Mari kita memperkuat spiritualitas kita sehingga perubahan apapun yang terjadi kita akan mampu menghadapinya tanpa hanyut dengan perubahan yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ayat 6 katakan bahwa orang fasik, orang benar, dia akan suka akan Taurat Tuhan dan merenungkannya sehingga dia akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi itu berbeda dengan orang fasik. Orang fasik akan suka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan dia tidak tahan
dengan orang yang hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, orang atau umat percaya yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki hubungan dengan Tuhan, artinya bahwa dalam menghadapi perubahan dia memperkuat spiritualitasnya, maka dia akan, yang kedua, memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan, ya. Memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan. Ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau Bapak Ibu pernah mengarungi sungai, Pak Ule yang banyak tahu tuh, yang sering bawa ke titik laut sungai, itu pohon yang ditanam di aliran sungai itu dia sering menghadapi hantaman air tuh, apalagi kalau banjir ya Pak Ule ya. Ada pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air tuh yang kuat. Kalau pohon pohon abong ya, sekalipun hantaman kayu kadang yang hanyut karena banjir, dia tetap kokoh berdiri ya. Nah, firman Tuhan ini menggambarkan bahwa orang yang suka akan kebenaran firman Tuhan, orang yang memperkuat spiritualitasnya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan layu daunnya katanya, dan yang tidak akan tumbang sekalipun menghadapi tantangan pergumulan, sekalipun menghadapi ujian berat, dia akan tetap kokoh berdiri. Dan yang kita syukuri adalah ketika dia menghadapi tekanan, dia akan terus berjuang keras, bekerja, sehingga dalam setiap tekanan yang dihadapi, bagi orang percaya, dia akan menghasilkan daya cipta yang luar biasa, kreativitas. Bukankah itu yang kita lihat setelah terjadi perubahan tatanan kehidupan manusia? Orang bekerja keras, orang berjuang bagaimana mendapatkan peluang-peluang untuk menghasilkan ekonomi, dan akhirnya berkembang ekonomi. Yang tadinya masyarakat kita berpikir, akankah berakhir kondisi ini kan, karena turunnya nilai-nilai atau pendapatan manusia karena ekonomi ini. Orang berusaha bagaimana di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Pemerintah kita juga berusaha bagaimana menghidupkan UMKM, bagaimana menghidupkan daya kerja, daya saing, sehingga negara kita tetap eksis di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah pergolakan ekonomi, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ya. Kalau 2023 ini outlooknya Kementerian Agama ini berjalan di tengah badai ya. Kalau outlooknya menurut Badan Intelijen Negara itu kita berjalan di dalam gelap ya. Kalau Bapeda saya lupa tadi, tapi yang jelas bahwa tidak menentu ya outlooknya untuk keuangan Bapeda itu. Kita menghadapi tahun yang tidak menentu ya. Kita sedang menghadapi tahun-tahun itu di tahun 2023, tapi kita bersyukur ini di bulan 11 di penghujung tahun kita berhasil sampai di bulan 11 walaupun dengan perjuangan yang berat. Saya percaya kita semua ada di sini, kita akan terus mengembangkan spiritualitas kita untuk terus berjalan, karena kita yang diharapkan oleh masyarakat untuk terus berjuang untuk membangun spiritual masyarakat kita, baik di lembaga-lembaga yang kita kunjungi, di masyarakat dimanapun kita berada, sebagai anak Tuhan yang ada di sini dan sebagai anak Tuhan yang ada di masyarakat dimanapun bidang tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita kembangkan spiritualitas kita sehingga kita memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan dan tetap bertahan di tengah tantangan ini, sehingga apapun yang kita perjuangkan, yang kita kerjakan akan menghasilkan buahnya dan kita memperoleh berkat di dalamnya. Mari kita berdoa.